Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas persiapan UTBK tahun 2022, khususnya untuk matematika dasar untuk bab persamaan kuadrat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kurang lebih sekitar 4 soal yang terkait dengan soal matematika dasar khususnya untuk bab persamaan kuadrat. Nah, soal-soal ini merupakan soal-soal yang memang diketahui sudah dikeluarkan pada tahun-tahun atau ujian pada tahun sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini kita bisa lihat soal nomor satu ya. Nomor satu diketahui f kuadrat x sama dengan 3fx plus 4 memiliki akar-akar x1 dan x2. Ya. Kemudian dengan fx-nya diketahui itu adalah 2x plus 1. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah berapa ya. Jadi kita bisa tulis langsung di sini. Kita langsung pindahkan ke ruas kiri ya. Misalkan f kuadrat x min 3fx min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah dalam bentuk persamaan kuadrat dalam fx. Makanya kita bisa langsung faktorkan saja fx-nya ini ya. Jadi kita tulis fx di sini berapa, terus di sini fx di sini berapa ya? Sama dengan 0. Dikalikan hasilnya min 4, nanti dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti di sini kita dapat min 4 dan plus 1. Nah, diketahui ternyata fx-nya sendiri itu adalah 2x plus 1. Nanti kita tinggal masukkan saja di sini ya. Berarti 2x plus 1 min 4. Di sini ada 2x plus 1 plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh yang pertama itu adalah 2x min 3. Kemudian yang kedua 2x plus 2. Diperoleh X yang pertama, misalkan X1-nya itu adalah 3/2 ya. Dan X2-nya /-1. Maka jumlahnya yang ditanyakan yaitu X1 tambah X2 adalah 3/2 ditambah -1 ya. Hasilnya adalah setengah. Ya. Inilah jawaban untuk soal nomor pertama ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya ya, soal nomor 2 pada video kali ini. Masih di soal UTBK 2021 ya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan f kuadrat X min 8fx sama dengan 9 dan fx-nya adalah setengah. Jadi kemungkinan ini adalah soal persamaan kuadrat namun pada kode soal yang berbeda ya. Nah, di sini sama sistemnya, sistem pengerjaannya ya. Jadi di sini persamaan kuadrat fx-nya itu dipisahkan dulu ya, dibentuk sama dengan 0. Kita tuliskan ya langsung. Di sini berarti kita peroleh f kuadrat x min 8fx min 9 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita bisa faktorkan langsung ini dalam bentuk fx ya. Ini fx, kemudian ini fx sama dengan 0. Dikalikan min 9 dijumlahkan min 8. Berarti di sini adalah min 9, di sini plus 1. Ya. Nah, kemudian sudah diketahui ternyata fx-nya itu adalah setengah x. Jadi tinggal Anda masukkan saja ya. Di sini adalah setengah x min 9. Kemudian yang sini adalah setengah x plus 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh x1-nya sendiri ya. Dari sini kan setengah x min 9 sama dengan 0. Setengah x-nya 9. Maka x1-nya di sini kita peroleh adalah 18. Kemudian yang dari sini setengah x plus 1 sama dengan 0. Kemudian setengah x-nya adalah min 1. Sehingga di sini kita peroleh x2-nya sendiri adalah min 2. Sehingga jawabannya untuk soal kali ini itu adalah C ya, min 2 akar-akarnya itu atau nilai X yang memenuhi sistem persamaan itu adalah min 2 dan 18.
adalah jawaban untuk soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Di sini masih soal UTBK 2021. Masih dengan persamaan kuadrat, mungkin pada kode soal yang berbeda ya. Nah, jika X1 dan X2 ini memenuhi persamaan, fx kuadrat min 3fx sama dengan min 8. Dengan fx-nya adalah setengah x min 1, maka nilai x1 kali x2 berapa? Ya. Sama seperti soal sebelumnya. Nah, jadi di sini kita selesaikan dulu persamaan kuadratnya ya. Kalau boleh kita tulis berarti seperti ini ya. F kuadrat X min 3fx plus 8 sama dengan 0. Nah, coba dilihat adakah hasil ya. Fx ini ternyata apakah bisa difaktorkan ya. Di sini dilihat ya fx-nya apakah bisa difaktorkan. Dikalikan hasilnya 8, terus kemudian ditambahkan hasilnya min 3. Karena kelihatannya sulit ya, karena faktor 8 itu adalah 1, 2, 4, 8 ya. Tidak ada yang menghasilkan angka 3, maka kita cek diskriminannya di sini ya. Lihat ya, diskriminannya B kuadrat min 4AC. Kita peroleh di sini adalah 9 kurangi 4, 1 kali 8 ya. Ini lebih kecil dari 0, sehingga tidak mungkin bisa difaktorkan atau tidak ada akar dari ketika persamaan kuadrat dalam fx ini. Jadi mau tidak mau kita harus masukkan, nyatakan fx-nya diubah bentuknya menjadi setengah x min 1 ya. Jadi dari sini, dari soal seperti ini kita tuliskan ya. Langsung kita ubah di sini adalah setengah x min 1 kuadrat tambah 3 kali setengah x min 1 tambah 8 sama dengan 0. Di sini kita peroleh seperempat x kuadrat ya, ini kan dikuadratkan 2 kali setengah x kali min 1 jadi min x ya. Kemudian plus 1 plus 3/2x min 3 plus 8 sama dengan 0 ya. Di sini kita peroleh seperempat ya, seperempat x kuadrat min setengah x, plus setengah x. Oke, di sini adalah 1 dikurangi 3 ya. 1 dikurangi 3 itu min 2, min 2. Oke, maaf di sini ada sedikit kesalahan ya. Seharusnya yang dinilai ini min 3fx ya. Sehingga seharusnya ini kita ubah dulu ya. Di sini min, sehingga ini harusnya negatif ya. Kemudian yang ini harusnya positif. Kita hapus dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan sehingga ini seharusnya masih kita perlu hapus ya. Ini adalah min 5/2 ya. Terus 1 ditambah 3 ditambah 8 ini adalah plus 12x. Plus 12 sama dengan 0. Ya. Di sini yang diketahui adalah akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, Anda perhatikan karena yang diminta itu adalah X1 kali X2,
Nah, diperhatikan kembali di sini, karena yang diminta itu adalah X1 kali X2, maka kita tidak perlu mencari masing-masing akarnya ya. Melainkan kita cukup menggunakan sifat akar untuk soal seperti ini ya. Jadi ingat kembali bahwa ketika ada persamaan kuadrat ya, misalkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, misalkan dia memiliki sifat akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka kita tahu dua hal ya. X1 ditambah X2 kita bisa langsung tahu, yaitu adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 itu kita bisa langsung tahu yaitu C per A. Nah, karena yang diminta itu adalah X1 kali X2, maka kita langsung bisa ukur menggunakan C per A dari persamaan ini ya. Maka kita bisa langsung cari nilainya yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A ya. Posisinya adalah C per A sama dengan 12 dibagi 1/4. Maka hasilnya untuk soal berikut itu adalah 48. Nah, demikian ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir untuk video kita kali ini, soal nomor 4. Nah, soal ini merupakan soal persamaan kuadrat dari soal SBMPTN tahun 2018 ya. Diketahui P lebih besar dari 0, serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar dari persamaan ini ya, persamaan yang pertama. Dia punya akar-akarnya adalah P dan P kuadrat min 2 ya. Kemudian jika C merupakan salah satu akar dari persamaan ini, maka nilai A-nya berapa? Oke ya. Yang pertama kita fokuskan dulu ke persamaan kuadrat satu yang ini ya. Karena sifatnya merupakan akar ya, P dan P kuadrat min 2 itu akar, kita bisa tahu nilai P dengan menggunakan sifat akar ya. Sifat akar. Jadi saya ulang kembali ya seperti penjelasan di soal nomor 3. Jika kita memiliki persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya X1 dan X2, maka kita bisa dapatkan langsung ya penjumlahan akarnya itu adalah rumusnya min B per A dan perkalian akarnya itu adalah C per A. Nah, di sini agar kita bisa langsung mengetahui nilai P, kita bisa menggunakan penjumlahan akar ya. Jadi penjumlahan akar atau kita tulis sebagai P ya, akar yang pertama ditambah akar yang kedua, P kuadrat min 2 itu sama dengan min B per A ya. Jadi min kali min 10 dibagi 1. Hasilnya adalah 10. Nah, ini kita bentuk persamaan kuadrat lagi ya. Jadi P kuadrat min plus P min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan di sini P-nya adalah plus 4, kemudian P-nya min 3 sama dengan 0. Diperoleh di sini P-nya min 4, dan di sini P-nya 3. Hanya saja disebutkan di awal bahwa P-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti yang P min 4 ini tidak memenuhi ya. Kita tulis bahwa ini tidak memenuhi. Kemudian P3 inilah yang kita gunakan. Ya. Nah, dari nilai P ini kemudian kita bisa mencari nilai C ya, mencari nilai C. Jadi sudah tahu P-nya 3 ya, salah satu akarnya. Kita bisa menggunakan sifat akar yang kedua ya. Jadi X1 per X2, X1 kali X2 di sini ya. Kita gunakan tadi kan X1 kali X2-nya itu ada C per A ya. Kebetulan di sini ada C per 1 ya. Nah, X1 kali X2 tadi disebutkan P-nya ya, kita udah dapatkan 3 ya. Misalkan X1-nya itu X1-nya tuh P yaitu 3. X2-nya itu adalah P kuadrat min 2. Berarti kan di sini 9 kurangi 2 jadi 7 ya.
Artinya kalau dikalikan di sini kita dapat X1 kali X2-nya adalah 3 kali 7 ya. Maka C-nya itu adalah 21. Nah, sudah dapat nilai C, kemudian nilai C ini kita konversi untuk mendapatkan nilai A ya. Katanya di sini diketahui bahwa nilai C ini merupakan salah satu ya. Jadi C ini merupakan salah satu akar dari persamaan kuadrat. Jadi ketika disubstitusi nilai C ke X ya, angka 21-nya itu dimasukkan ke dalam X, maka memenuhi persamaan kuadrat. Langsung saja kita masukkan misalkan di sini ya, agar terlihat nih. Saya jawab dengan warna merah, jadi substitusi C ya. Substitusi C sama dengan 21, kita peroleh di sini 21 kuadrat langsung ya. Ditambah A kali 21 ditambah 42 sama dengan 0. Ya. Maka di sini akan lebih enak kalau misalkan kita bagi ya. Kita bagi seluruhnya dengan menggunakan angka 21 ya. Kemudian di sini kita bagi 21. Berarti di sini kan 21 tambah A tambah 2 sama dengan 0. Ya, berarti A-nya di sini kita dapat adalah min 23. Nah, berikut inilah jawaban untuk soal nomor 4 ya. Soal terakhir dari video kali ini. Oke, adik-adik bisa lihat ya. Jadi untuk soal-soal yang khusus di tes skolastik ini ya, atau kita sebutnya adalah matematika dasar untuk subbab atau bab persamaan kuadrat ini relatif lebih mudah. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk adik-adik sekalian, jadi harus bisa untuk mengerjakan soal persamaan kuadrat. Karena dibandingkan dengan soal-soal lain, soal ini relatif lebih mudah. Oke, jika adik-adik memiliki pertanyaan, maka bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan untuk bisa memberikan respon ya, menjawab pertanyaan tersebut atau membuat video respon atas pertanyaan tersebut. Nanti kita juga akan usahakan untuk membuat teori khusus ya, penjelasan atau teori khusus mengenai masing-masing materi, khususnya yang berhubungan seperti ini, khususnya untuk bab persamaan kuadrat. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.